Peran wanita sangat penting dan mulia. Jika saudara terpilih menjadi ketua RW 08 kelak, apa yang akan saudara lakukan terhadap peran wanita tersebut? Silakan Pak, kami persilakan. Mulai dari nomor 1. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf Pak, waktunya 1 menit Pak. Silakan. Untuk peranan wanita, selama ini memang kita di RW 08 sudah ada posyandu dari ibu PKK. Dari ibu PKK nanti kita akan mencoba mengumpulkan kader-kader untuk bisa memberikan penyuluhan kepada di lingkungan RT masing-masing tentang program-program apa yang ada di kelurahan, di kecamatan ataupun dari puskesmas, nanti akan dijabarkan oleh dari PKK. Dan dalam hal ini wanita dalam kehidupan itu adalah tonggak Pak, tonggak dalam rumah tangga. Dimana kalau laki-laki kita yang sebagai boleh katakan pencari harta, tapi wanita itu adalah yang mendidik kepada generasi kita selanjutnya Pak. Dimana maaf, undang-undang kita punya kelemahan Pak. Di era sekarang apalagi, saya tadi katakan buka peraturan wali kota nomor 58 tahun 2020 dan judulnya perubahan atas undang-undang Pengalaman itu sangat penting sebagai penyeimbang dan sebagai melengkapi baik di keluarga maupun dalam lingkungan. Saya mendorong ke depan mungkin kalau saya jadi calon RT, mendorong saya untuk ikut terus peduli dengan lingkungan dan mendorong saya untuk terus berkreasi inovatif sehingga lingkungan kita yang khususnya di kegiatan posyandu maupun kesehatan yang manula itu bisa menjadi lebih baik dan kedepannya bisa untuk mengayomi sesepuh-sesepuh kita yang ada di RW 08. Begitu pun juga dengan balita-balita kita yang selama ini posyandu sudah berjalan, semoga bisa kedepannya lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jika saudara terpilih menjadi ketua RW dalam rangka melaksanakan pembangunan fisik maupun mental. Monggo Pak, waktunya 2 menit Pak. Kami persilakan. terima kasih Pak. Untuk perubahan yang kalau saya terpilih sebagai ketua RW 08 adalah meningkatkan kinerja di pengurus RW 08 untuk kedepannya bisa untuk lebih baik, dan kepengurusan yang sekarang ini adalah untuk memacu saya untuk menjadikan inspirasi saya untuk lebih baik. Semoga dengan kepengurusan nanti semua permasalahan mudah-mudahan insya Allah bisa teratasi. Seperti itu Pak. Dari kebijakan yang sudah ada, masalah umum yang terjadi dan yang saudara anggap perlu, saudara lakukan perubahan. Waktunya 2 menit dari sekarang Pak. Silakan. Pertama, untuk perubahan adalah memperbaiki kinerja dalam hal lingkungan mengenai sampah Pak. Dimana ya maaf, saya kebetulan mempelajari dan alhamdulillah saya dapat jawaban. Insya Allah kurang lebih sekitar 5 juta lebih saya bisa reduce untuk biaya kos sampah. Dan pos ini insya Allah berjalan kemudian akan kita kembalikan kepada rakyat Pak, masing-masing RT setiap 3 bulan bila tidak memiliki rencana untuk membangun. Tapi kalau saya kebetulan memiliki rencana untuk pertama memperbaiki menambah toilet untuk security pertama, kedua untuk menyelesaikan 30 truk menumpuk ke sana sehingga mengganggu saudara-saudara kita yang beribadah di gereja. Dan insya Allah kemudian RW tidak memegang lagi dana, insya Allah dana tersebut terpakai langsung di dalam RT masing-masing. Saya kembalikan setiap 3 bulan. Saudara pertahankan dari kondisi yang sudah ada, potensi atau sumber daya yang ada dan yang saudara anggap perlu saudara pertahankan.
Monggo Pak, waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan. Izin pertanyaannya, saya akan berupaya mewujudkan dan melanjutkan program-program hari yang sebelumnya yang belum terselesaikan dan membuat rencana ke depan baik itu di bidang pembangunan, ekonomi, sosial budaya, kebudayaan dengan skala prioritas yang mana yang harus kita dahulukan dengan melihat anggaran yang ada. Demikian Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau mendengar pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban sudah berada di luar biasa. Setelah kami amati, topik yang pertama adalah berkaitan dengan sampah. Saya kira masing-masing kandidat sudah menyampaikan cara-caranya atau bagaimananya. Nah, nanti kami sebagai warga akan mengawal bagaimana apa yang disampaikan pada malam ini, tindaknya apa, siapapun nanti akan jadi RW. Selanjutnya satu pertanyaan Pak, mungkin ini permasalahan yang dirasakan warga setiap tahun. Setiap tahun itu ada kaitan dengan RW, yaitu tentang pendidikan anak sekolah Pak. Bahwa di lingkungan kita ini ada 1 SMP, 1 SMA 11 ya, kalau tidak salah. Itu memang untuk mendapatkan suatu tempat. Nah, itu memang untuk masuk ke jenjang pendidikan di SMP dan SMA. Khusus kalau yang saya sampaikan adalah yang di jenjang SMA adalah memang sebenarnya kalau saya dapat informasi itu adalah tanah dari Auri ya Pak ya. Nah, kita akan mencoba mengupayakan dalam hal ini dari komponen-komponen dari Auri, termasuk dari Yasau segala macam, kemarin sudah saya coba tanyakan seperti itu. Insya Allah nanti kita akan mencoba mengupayakan dari pengurus, kalau saya terpilih kita akan mencoba mengupayakan ke Yasau sampai ke Dispers Mabes AU. Memang kemarin saya sudah dapat arahan seperti itu supaya anak-anak lingkungan yang ada di wilayah RW 08 itu bisa diterima semua seperti itu. Karena memang wilayah SMA 11 ini adanya di wilayah Jatisari. Kenapa di wilayah Jatisari? Karena selama ini informasi yang saya juga dapat, wilayah yang di luar Saya yang pertama adalah saya akan upayakan untuk bisa terowongi ke pengurus SMA 11 Pak, dengan mengadakan pendekatan. Namun di sini kita kalau mengacu pada sistem dan aturan, kita tidak mungkin bisa menampung anak-anak kita di sekolah-sekolah tersebut. Karena kita di sini terdapat beberapa RW yang kemungkinan semuanya ingin anaknya masuk di situ. Kalau satu RW aja 2 anak dikalikan 20 dan 40. Jadi saya mendorong anak-anak kita untuk investasi. Di sini Pak Deden sudah menggagas namanya apa? Founding, Panah Foundation Pak. Panah Foundation. Pandai dan aman. Jadi peluang-peluang seperti ini kita upayakan agar anak-anak kita untuk giat belajar dan mendorong anak kita tidak Saya awali sekarang Pak, saya balikkan. Sebetulnya SMP 24 dan SMA 11 tanahnya numpang di wilayah Auri Pak, tempat tinggal kita. Jadi kewalik Pak, kalau kita nggak boleh sekolah itu terbalik Pak. Anda nggak buka, Anda keluar, itu yang seharusnya kita lakukan. Itu kalau kita bicara dalam bentuk jawara-jawara gitu Pak. Tapi kalau sekarang jelas Pak, regulasi mengatakan jelas bahwa wilayah zonasi Pak. Kalau maaf ada anak kita tidak diterima di SMP 24 atau tidak diterima di SMA 11 Pak. Pertanyaan saya, kepala sekolah paling tolol yang ada di sini Pak. Saya katakan demikian. Kenapa? Regulasi jelas menyebutkan Pak bahwa ini wilayah kita masih dalam zona mereka. Kalau tidak terima, laporkan saya Pak. Saya orang pertama yang akan mengadili dan akan membawa masalah ini ke ranah hukum Pak. Doakan. Karena saya saya agak bingung juga nih Pak saya Pak. Bukan kata-kata mutiara Pak. Iya. Ya, maksudnya apa kata-kata yang Bapak sampaikan sehingga nanti orang-orang tertarik untuk memilih Bapak? Ya.
pilih saya. Ya. Terima kasih untuk kepada para warga RW 08. Pilih saya dengan nomor 1, akan saya buktikan dengan kerja nyata saya yang selama ini sudah saya buktikan. Tentunya. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Begitu Pak Hadi, mantap. Kemudian 02, silakan. Ya, sesuai dengan visi dan misi saya akan hanya mengaspirasi semua warga dan untuk kepentingan warga. Dan utama saya memakmurkan warga, memakmurkan. Jadi bila tidak ada yang tidak berkenan, itu silahkan sampaikan, saya akan perbaiki. Sampai tidak makmur tersebut, karena istilah dalam teknik itu adalah istilah FMEA, Failure Mode Effective Analysis, untuk memperbaiki hal-hal bila terjadi ketidaksesuaian. Insya Allah saya akan berjuang untuk memakmurkan RW, warga RW 08. Kata saya, bersama kita bisa untuk membangun warga yang bermartabat dan berwibawa. Keep spirit, never give up. Pantang menyerah, tetap semangat. Guys, mantap. Bapak-bapak kandidat calon ketua RW 08. Jika saudara terpilih menjadi ketua RW dalam perjalanan ternyata belum bisa memenuhi janji sesuai visi misi saudara, tindakan apa yang akan saudara lakukan? Baik, ini pertanyaan khusus untuk seluruh kandidat. Saya mulai dari 01, kandidat 01, waktu 1,5 menit Pak. Ya, 1 menit 30 detik, silakan. Terima kasih Pak. Untuk boleh saya bertanya Pak, tadi mohon diulang Pak, bagaimana pertanyaannya? Baik, Apabila saya dalam program kerja saya tidak tercapai, artinya kita akan mencoba dari visi-visi yang ada, yang saya sudah sampaikan, akan kita coba bertahap dulu Pak. Sambil bertahap, apabila salah satu dari visi dan visi saya sudah selesai, akan kita coba untuk di berikutnya, seperti itu. Dan permasalahannya adalah kalau visi misi yang saya sampaikan tadi itu memang saya ada 7 visi misi yang akan saya perjuangkan secara bertahap, tidak sekaligus, seperti itu. Artinya kita sambil berjalan waktu akan kita coba penuhi visi misi saya, seperti itu Pak. Visi dan misi saya, bila saya mengambil aspirasi warga setiap 3 bulan Pak, dan setiap 3 bulan pun kita evaluasi, di mana evaluasi tersebut bila tidak tercapai maka kita mengambil langkah berikutnya apa, dan saya mengambil pun aspirasi rakyat atau ketua RT dari rakyat ini apa yang akan kita lakukan berikutnya. Mungkin jelas dalam misi saya sudah tertulis Pak, dan bila tidak mungkin Pak, kita manusia biasa, bukan manusia sempurna Pak, yang sempurna milik Allah. Kita pasti punya kegagalan, di mana kegagalan itu pasti akan Untuk saya, apabila visi misi saya tidak berhasil, saya akan bertanggung jawab dengan seperti apa yang Pak Yeno, evaluasi dengan mengundang para tokoh-tokoh masyarakat ini yang ngurus RT untuk memberikan saran turun pendapat bagaimana ke depan baiknya. Itu aja Pak, terima kasih.